Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah gerakan pemuda pada sore hari ini. Memberikan firman kita pada ibadah GP kali ini, Bapak Diaken Agus Priyabodo. Puji Tuhan ya Kak, kita bisa mengikuti ibadah gerakan pemuda lagi walaupun hanya melalui online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk bisa beribadah di gerakan pemuda pada hari ini. Sebelum itu, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, teman-teman, mari kita berdiri untuk menyanyikan Mas Gerakan Pemuda dengan penuh semangat dan penuh sukacita ya Kak ya.
Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, selamat sore Bapa, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun kami ada di rumah kami masing-masing Bapa, tapi terima kasih Bapa masih mengingatkan kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Bapa. Bapa pimpin selalu sertai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akan bermazmur, kita buka kitab kita dari Mazmur 119 ayat yang ke-57 sampai ke 64. Untuk bacaan yang menjorok ke luar akan dibantu oleh saya untuk yang perempuan, dan yang ke dalam akan dibantu oleh Kak Vita untuk yang laki-laki. Mazmur 119 ayat yang ke-57 sampai ke 64. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Nya. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku, dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas buku-buku-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dipersilakan duduk teman-teman yang ada di rumah. Setelah itu kita akan memasuki di dalam rukun menghadap Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Kak Cici. Dipersilakan Kak. Saya
Kita akan masuk dan kita ujikan pujian dari Gita Bakti 16 bait yang pertama dan yang kedua, Kau yang layak. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dipersilakan untuk Bapak Diaken Agus Jator Priambodo untuk membawakan firman Tuhan diawali oleh doa bimbingan Roh Kudus. Adik-adik gerakan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan kita belajar kekayaan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang maha kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan menuntun kami, menguatkan kami, sehingga kami juga boleh Tuhan berikan kesempatan pada saat ini untuk kembali kami membaca dan mendengarkan kekayaan dari firman kudus Tuhan. Untuk itu Bapa, kami undang Tuhan boleh hadir di tengah-tengah pembacaan firman kudus Tuhan ini, sehingga kami juga boleh Tuhan urapi, Tuhan mampukan untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan di tengah-tengah bacaan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga boleh hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami, menguasainya, untuk kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 44 yang menyatakan, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan,
tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar serta melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Adik-adik, gerakan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita bersama-sama membaca sebuah renungan yang di dalamnya tergambar jelas bahwa Tuhan Yesus sangat mengecam dan mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan Yesus mengkritik perilaku para ahli Taurat yang tidak konsisten melakukan hukum Taurat dan hanya melakukannya dengan motivasi untuk mencari muka, dengan motivasi untuk menyenangkan diri mereka pribadi. Bagi Kristus, percuma taat kepada hukum Taurat jika hukumnya hanya dipilih sesuai dengan keinginannya. Ini terlihat dari bagaimana hal-hal kecil seperti mencuci tangan sebelum makan menjadi perhatian dari orang Farisi dan ahli Taurat. Dari hal kecil itu mereka memperhatikan, bahkan mereka menganggap hal itu tidak baik. Perilaku mereka pun tentu tidak dimaksudkan untuk tujuan memuliakan nama Tuhan, karena mereka hanya melihat hal-hal kecil di dalam kehidupan orang lain. Mereka juga mengecam hal-hal yang tidak penting, yang tidak mendasar untuk mereka melakukan kejahatan, memutarbalikkan hukum Taurat sesuka hati mereka. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada diri kita masing-masing. Mungkin kita juga perlu bertanya, apa motivasi kita untuk beribadah? Apakah memang ibadah kita ini kita lakukan
untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau ada motivasi-motivasi lain di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, ketika kita melakukan atau melaksanakan peribadahan kita kepada Tuhan? Ataukah hanya ingin agar kita dipuaskan ketika kita mendengar firman Tuhan yang sesuai dengan keinginan kita, tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang menegur hati kita, menegur perilaku kita, kita tidak mau mendengarkannya. Bahkan celakanya, kita tidak mau menaatinya. Adik-adik gerakan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang difirmankan di dalam bacaan kita pada malam hari ini, marilah kita bertanya sekali lagi dalam diri kita. Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan firmankan secara konsisten dan secara berintegritas di dalam kehidupan kita? Integritas dari kata integer yang diambil dari bahasa Latin yang berarti teguh berprinsip, laku, kata, dan pikir. Manusia dikatakan memiliki integritas ketika dia memiliki konsistensi di dalam tindakan, di dalam kata-kata, di dalam nilai-nilai, di dalam prinsip-prinsip, di dalam pikir dan laku, sehingga di dalam berbagai hal menghasilkan kebaikan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini mengajak dan menantang kita semua untuk mempertanyakan motivasi ibadah kita dan sikap kita selama ini. Tanggalkanlah semua motivasi yang egois dan kosong, serta arahkanlah segala apa yang menjadi kebaikan kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Arahkanlah segala perilaku kita untuk menuju pelaksanaan perintah-perintah Tuhan tanpa terkecuali dan tanpa mengharapkan pujian di sekitar kita. Biarkanlah segala sesuatu bisa kita laksanakan dengan tulus hati, dengan penuh sukacita yang hanya kita tujukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan lagi bagi kemegahan diri kita pribadi, bukan lagi bagi puji-pujian untuk hormat diri kita pribadi, melainkan hendaklah kita boleh melaksanakan firman Tuhan secara konsisten dan berintegritas di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita diajak untuk menjaga spiritualitas kita
dan ketaatan kita kepada Allah yang begitu setia memberkati dan memelihara kita. Bukan hanya secara fisik, tetapi kita menyerahkan diri kita, perbuatan kita, hati kita untuk dipakai di dalam peristiwa-peristiwa besar yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Menjadi alat di tengah-tengah kehidupan kita untuk melaksanakan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, biarlah firman Tuhan yang kita baca memberikan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan firman Tuhan, kebenaran Tuhan dengan penuh integritas dan ketaatan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bapak Diaken Agus Catur Priambodo. Terima kasih Bapak untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan merespon firman Tuhan. Kita pujikan pujian dari kita Bakti 69 bait 1 dan yang kedua mulai dari diri sendiri. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rekan-rekan gerakan pemuda, mari
Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang maha kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena firman yang boleh menyapa kehidupan kami. Firman kudus Tuhan boleh menguatkan kami, boleh memberikan kami terang di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Biarlah firman itu juga boleh senantiasa hidup di dalam kehidupan kami sebagai gerakan pemuda yang Tuhan utus di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga yang maha kudus, saat ini kami berdoa bagi rekan-rekan kami, gerakan pemuda GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo yang saat ini merindukan pekerjaan di mana mereka boleh mengupayakan, mengusahakan dengan segala keberadaan mereka untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang layak Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam setiap usaha yang dilakukan, di dalam setiap upaya yang boleh dijalani sampai saat ini, Tuhan menyediakan pekerjaan yang layak bagi rekan-rekan kami yang saat ini merindukan sebuah pekerjaan. Tuhan mampukanlah mereka sehingga di dalam masa penantian ini mereka juga boleh mempersiapkan diri mereka. Mereka juga boleh mempersiapkan apa yang menjadi bagian yang dibutuhkan di dalam pekerjaan yang mereka cari. Tuhan membukakan pintu-pintu hati, pintu-pintu usaha pekerjaan bagi rekan-rekan kami ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah rekan-rekan kami yang ada di gerakan pemuda ini boleh mendapatkan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan gerakan pemuda yang saat ini masih dalam masa pendidikan mereka, di tengah-tengah studi mereka. Tuhan berkenan memberkati dan menganugerahkan sukacita untuk mereka juga boleh menjalani masa studi mereka dengan sungguh-sungguh. Dari apa yang boleh dipersiapkan, Tuhan menyertai setiap proses, setiap hal yang menjadi bagian di dalam kesuksesan yang akan mereka raih nantinya, Bapa. Tuhan mampukanlah anak-anak-Mu ini, Bapa, sehingga mereka juga boleh menjadi pemenang-pemenang di masa pandemi ini, Bapa, melakukan pembelajaran secara daring. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang saat ini pun dalam masa pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan rekan-rekan gerakan pemuda kami yang boleh merindukan pasangan hidup di tengah-tengah masa muda mereka. Kami percaya bahwa Tuhan menyediakan pasangan, seorang penolong yang sepadan. Tuhan akan mempertemukan bagi rekan-rekan pemuda kami ini, Bapak, pasangan dan penolong seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam mereka juga boleh memberikan hati mereka dalam hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini pun kami boleh berdoa bagi orang tua kami, dimanapun mereka boleh berada. Tuhan memberkati di dalam masa pandemi COVID-19 ini, Bapa. Kami boleh mengalami pergumulan di mana pandemi ini juga boleh memberikan kami banyak pelajaran.
Kami mengharapkan kasih dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan orang tua kami, di tengah-tengah pekerjaan orang tua kami. Tuhan berkenan memberkati, sehingga orang tua kami juga boleh Tuhan jauhkan dari mara bahaya di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang mereka lakukan, usaha dan upaya yang boleh mereka geluti sampai saat ini. Tuhan berkenan memberkati. Kami menyerahkan kehidupan orang tua kami, keluarga kami, rekan-rekan gerakan pemuda ke dalam tangan kasih pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga boleh berdoa untuk pengurus gerakan pemuda GBIB Jemaat Bethesda Sidoarjo di tengah-tengah pelayanan yang boleh Tuhan percayakan. Tuhan menganugerahkan hikmat, sukacita dan damai sejahtera untuk mereka tetap setia berharap akan kasih dan pertolongan Tuhan, di mana di dalam setiap pelayanan, tugas panggilan yang mereka lakukan, biarlah itu semua menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di masa muda mereka ini Bapa, mereka menyerahkan kehidupan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati persiapan-persiapan pengurus bersama dengan anggota gerakan pemuda untuk penyusunan program kerja dan anggaran tahun 2021-2022. Biarlah apa yang menjadi harapan untuk pelayanan ke depan, Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur dan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan juga berkenan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah melalui upaya dan usaha yang dilakukan sampai saat ini menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Kami boleh menerima vaksin corona yang sudah dibagikan secara bertahap, maupun bantuan-bantuan sosial. Biarlah kami juga boleh mengikuti dan menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan keberadaan kami semua hanya ke dalam tangan kasih pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang jauh daripada sempurna, yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di dalam ibadah ini melalui pemberian persembahan kita sambil mendasarkannya dengan firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita menyanyikan pujian persembahan berlimpah sukacita di hatiku dari pelengkap Ibu Jemaat 216 bait pertama dan ketiga.
Tuhan yang sudah dikumpulkan. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan, yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami ini. Kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah gerakan pemuda, dan kami boleh mengumpulkan persembahan ya Tuhan untuk kegiatan pelayanan gereja kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berguna dan boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan boleh melancarkan setiap kegiatan dan pelayanan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta sepekan gerakan pemuda. Kita akan masuk ke warta. Apa Kak katanya? Aku ya Kak. Jadi teman-teman, warta sepekan gerakan pemuda adalah yang pertama, kita akan ada persekutuan doa. Jadi minggu depan hari Jumat jam 7 malam kita akan ada persekutuan doa melalui Zoom. Dan minggu depannya lagi kita akan berjumpa kembali untuk mengikuti ibadah gerakan pemuda yang ditayangkan di YouTube. Setelah itu kita juga di sini mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Diaken Agus Catur Priambodo. Tuhan Yesus memberkati. Dan pelayanan dari kakak-kakak tim musik di sini ada Kak Excel, ada Kak Arthur, dan Kak Togar. Terima kasih Kak Vini juga, dan semuanya tim teologi dan multimedia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Dan lupa Kak, ada kesaksian pujian nih dari Kak Cici. Terima kasih Kak Cici. Tuhan Yesus memberkati. Buat semuanya yang teman-teman yang mau memberikan kesaksian pujian atau sharing, boleh sekali menghubungi tim teologi atau pengurus gerakan pemuda. Langsung aja menghubungi, karena walaupun kita ibadah online gak akan mengurangi semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Teman-teman, mari kita berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan mendengar amanat pengutusan yang akan dibawakan oleh pelayan firman Bapak Diaken Agus Catur Priambodo. Adik-adik gerakan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah di dalam kehidupan hari lepas hari. Lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, kekal selama-lamanya.